Sekawan Limo, film yang disutradarai Bayu Skak ini ternyata tampil mengejutkan dengan formula senada dengan agak lain, namun dengan latar dan narasi berbeda tentunya. Menit pertama dimulai kita akan melihat sebuah podcast akan dilangsungkan, di mana Bagas, Bayu Skak, akan menceritakan pengalamannya yang viral saat mendaki Gunung Madiopuro. Bagas dan Leni, Nadia Arina, pada awalnya ingin mendaki, namun disarankan penjaga pos agar rombongan harus genap dan dilarang menoleh ke belakang atau akan ada yang menyusul. Penjaga pos tersebut lantas menyarankan mereka untuk pergi bersama Diki, Firza Falaza, yang sedang menunggu rombongan lain. Tanpa menghiraukan nasihat penjaga pos tersebut, ketiga orang ini akhirnya mendaki agar bisa melihat sunset lebih cepat. Namun, di perjalanan menuju pos 1, mereka bertemu Juna, Benedictus Siregar, dan Andrew, Indra Pramudjito, dengan cara yang aneh. Setelah gagal mematuhi arahan petugas pos tersebut, mereka dihantui sepanjang perjalanan. Setelah tersesat hingga malam Suro 1, mereka akhirnya menyadari bahwa salah satu dari mereka berlima bukanlah manusia, dan mulai saling tuduh siapakah hantu di antara mereka. Narasi seperti ini sebenarnya banyak dialami oleh para pendaki gunung dengan caranya masing-masing. Namun pada intinya tetap sama, mereka merasa ada hantu di tengah-tengah mereka. Cineverse jadi teringat salah satu kisah di film omnibus horor Thailand, Phobia, 2008, di mana di segmen ketiga yang berjudul In the Middle, mempunyai narasi yang mirip sekali dengan film ini. Tapi tentu saja Sekawan Limo mempunyai keunggulan tersendiri karena mengemas film ini seperti agak lain yang bergenre sama yaitu komedi horor, namun dengan latar berbeda dan penggunaan bahasa Jawa Timuran yang mempunyai keunikan tersendiri. Kita akan tertawa lepas dari menit pertama mengikuti kisah Bagas dan Leni bersama tiga teman baru yang baru mereka kenal saat mendaki. Alurnya juga enak diikuti, dan film ini tentu tidak hanya mengandalkan dialog komedi saja, namun juga konflik tajam yang terjadi di antara mereka. Nuansa horor mulai terjadi saat Juna dan Andrew bergabung dengan Bagas dan Leni. Tapi bukan berarti Diki terbebas dari kecurigaan Bagas. Diam-diam ia menyimpan sesuatu yang menakutkan dan baru terungkap setelah paruh pertama. Salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah film bergenre komedi adalah bagaimana membangun chemistry yang baik di antara sesama pemain, dan hal ini berhasil diwujudkan di film ini. Hampir semua cast utama, minus Nadia Arina, pernah bermain di Lara Ati, 2022, yang juga disutradarai Bayu Skak. Begitupun dengan Dono Pradana yang biasanya bertindak sebagai pemain, kali ini ia juga bertindak sebagai komedi consultant, dan mampu mengintegrasikan sejumlah jokes agar menjadi sebuah hiburan yang memorable bagi orang yang menontonnya. Hal itu dibuktikan saat screening perdana film ini, jokesnya yang terdengar ceringe sangat sedikit, tak sebanding dengan keseluruhan jokes lainnya yang berhasil mengocok perut, dan memancing gelak tawa penonton. Sayangnya, plot yang terbangun dengan baik ini sedikit ternodai saat mereka akan makan bakso, di mana penjual bakso, Cak Ukil, sudah memberikan tanda siapa yang tidak jujur di antara mereka. Sebagai sebuah film komedi horor, Sekawan Limo kali ini berhasil, dan tidak kalah menghibur dengan agak lain, walaupun keduanya digarap dengan cara yang berbeda. Penggunaan bahasa Jawa Timuran tak membuat film ini mempunyai pasar di Pulau Jawa saja, namun juga di daerah lain di Indonesia. Hadirnya subtitle Indonesia sangat membantu penonton yang tidak mengerti bahasa Jawa, dan narasinya yang lekat dengan banyak pendaki gunung, akan membuat film ini bisa diterima dengan luas di Indonesia. Sekawan Limo memang masih jauh dari sempurna dan belum bisa dikatakan fenomenal. Namun, film itu berhasil melanjutkan tren positif genre horor komedi di tengah dominasi horor mainstream dan cerita adaptasi di layar lebar. Daya tarik Sekawan Limo muncul dari kemasannya yang ringan. Film ini bisa dinikmati dengan mudah jika ditonton tanpa banyak ekspektasi atau pikiran skeptis. Bagas, Leni, Nadia Arina, Diki, Firza Falaza, Andrew, Indra Pramudjito, dan Juna, Benedictus Siregar, mendapatkan porsi yang cukup untuk membagikan masa lalu kelam masing-masing. Namun, terlepas dari itu, akting Benedictus Siregar sebagai Juna sukses menjadi sorotan yang begitu menarik perhatian. Karakter itu dikaruniai penulisan dan latar belakang yang begitu cocok dengan Benny.
Kemunculan Benny bak magnet tawa bagi penonton berkat tingkah pola dan celetuk karakternya yang cemerlang. Daya tariknya semakin terasa setiap kali Juna menjadi samsak bagi karakter lain, terutama pada momen-momen jenaka. Terlepas dari karakternya yang menjadi ledekan pendaki lain, penampilan Benny sukses membawa Juna menjadi karakter favorit banyak penonton.